Okay, hello everyone, my name is Rainer Jusis Lorong and here I will interpret the video that Miss Uni already given to us. Okay, pengantar untuk membuat catatan dalam interpretasi konsekutif. Saya tahu banyak dari Anda yang sudah melakukan hal ini, jadi saya berharap untuk belajar tentang cara membuat catatan dalam interpretasi konsekutif. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin berpikir bahwa membuat catatan adalah sihir hitam atau ilmu hitam yang memungkinkan penerjemah menghafal banyak informasi, seringkali dalam waktu 10 menit. Itu benar, membuat catatan dalam interpretasi adalah salah satu rahasia terbaik dalam profesi penerjemahan. Bahkan tidak ada satupun dari guru-guru saya yang bersedia membagikan teknik catatan mereka kepada saya maupun teman sekelas. Ketika kami menjalani pelatihan sebagai penerjemah sekitar 1 dekade yang lalu, meskipun kami sangat kesulitan dalam hal catatan, argumen mereka adalah bahwa catatan sangat dipersonalisasi, sehingga tidak berguna untuk meniru gaya orang lain. Namun hari ini saya ingin membantah mitos tentang catatan. Membuat catatan bukanlah sihir hitam atau ilmu hitam, dan seharusnya tidak dirahasiakan. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa ide yang telah saya kembangkan selama ratusan tugas interpretasi konsekutif, tetapi juga hasil penemuan terbaru dari penelitian empiris. Jika Anda menonton ini, Anda mungkin sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi penerjemah konsekutif yang sukses, seperti memahami dan menganalisis teks dan mengekspresikan gagasan pembicara dalam bahasa yang berbeda. Anda telah menguasai keterampilan penting untuk menjadi penerjemah konsekutif yang sukses. Sekarang saatnya untuk memberikan sentuhan akhir, yaitu catatan. Beberapa tahun yang lalu, Kay Erikson dan rekan-rekannya dari Universitas Negara Bagian Florida melakukan beberapa eksperimen penting tentang pembelajaran. Mereka menemukan bahwa salah satu cara terbaik untuk membantu siswa menguasai sesuatu adalah dengan memberikan contoh ahli. Para ahli dapat mengajari kita banyak hal, terutama jika kita melihat baik keberhasilan maupun kegagalan mereka. Sebagai contoh, saya pernah menjadi mahasiswa dari seorang profesor ternama, mantan penerjemah kepala Cina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau memberikan demo luar biasa dalam interpretasi simultan, yang pada saat itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya menyadari bahwa menjadi penerjemah konferensi adalah panggilan sejati saya. Ini adalah sesuatu yang akan memotivasi saya secara profesional seumur hidup. Jadi hari ini, selain berbagi dengan Anda beberapa prinsip dasar dalam membuat catatan, saya juga akan memberikan banyak demo kepada Anda. Selain itu, saya juga ingin memberi Anda banyak waktu untuk berlatih. Namun untuk memulai, kita akan memulainya dengan cara yang mudah. Pertama-tama, kita akan belajar cara membuat dan membaca catatan dalam bahasa Inggris. Jadi, mari kita lihat beberapa prinsip dasar dalam membuat catatan. Sekarang mari kita periksa prinsip pertama dalam membuat catatan, yaitu menulis catatan yang singkat. Saya tahu kita menggunakan buku catatan stenografer, tetapi itu hanyalah kesamaan terbatas antara apa yang kita lakukan dan apa yang standar acuan lakukan. Kita tidak mengetik pidato, melainkan merekamnya secara tertulis. Saya sendiri tidak akan bisa menjadi seorang stenografer pengadilan, karena tulisan tangan Cina saya terlalu lambat. Jika saya bisa mencari nafkah sebagai penerjemah catatan, ada harapan bagi siapa saja yang khawatir tidak dapat mengikuti pembicara. Sebenarnya dengan catatan sedikit lebih baik. Ada beberapa keuntungan khusus dari menulis secara diagonal. Yang pertama, lebih mudah untuk dibaca kembali. Anda tidak dapat menulis sebanyak ketika Anda pergi dari baris ke baris. Ini memaksa Anda untuk fokus pada ide utama dalam tulisan Anda. Sebagai lawan mencoba mentranskripkan setiap kata yang diucapkan oleh pembicara di buku catatan. Kedua, ini juga menunjukkan struktur yang jelas. Anda dapat segera memahami struktur keseluruhan pidato di atas kertas hanya dengan melihatnya. Jika Anda menulis secara horizontal, Anda tidak dapat melihat hutan di balik pohon-pohonnya. Terakhir, menulis catatan berguna karena awal dari setiap ide selalu berada di tempat terjauh ke kiri dari halaman. Jadi ketika Anda memulai kalimat baru, Anda tahu persis di mana Anda harus mencari tulisan Anda. Meskipun satu pengecualian dari aturan tata letak diagonal adalah ketika pembicara memperkenalkan sejumlah item. Dalam kasus itu, elemen-elemen yang terdaftar
harus disusun secara vertikal dalam sebuah jalur. Itu karena semua item yang terdaftar memiliki nilai yang sama. Misalnya jika kita melihat kalimat yang ada di slide, "Here I love ice cream, bananas, apples, and oranges." Maka kita menulis I love sebagai subjek, diikuti oleh daftar item, yaitu ice cream, bananas, apples, and oranges, yang harus diatur secara vertikal. Sekarang mari kita lihat prinsip kedua dalam membuat catatan, yaitu menulis ide-ide utama dan kata penghubung. Jika Anda sudah menonton kuliah-kuliah saya sebelumnya, Anda mungkin sudah memiliki gagasan yang baik tentang cara menganalisis pidato. Oleh karena itu, prinsip ini tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk dipahami. Karena bahasa Tionghoa dan bahasa Inggris memiliki struktur tata bahasa yang mirip, yaitu subjek, predikat, dan objek. Maka hal pertama yang perlu Anda lakukan dalam membuat catatan adalah menulis subjek, predikat, dan objek dari setiap kalimat. Saya meminta Anda melakukan hal ini karena ini membuat Anda terbiasa untuk fokus pada ide-ide utama daripada terjebak pada detail-detail kecil. Tentu saja ada pengecualian untuk setiap aturan. Misalnya jika pembicara berbicara dengan sangat cepat, atau jika Anda seperti saya yang sangat lambat, maka Anda hanya perlu menulis subjek predikat dari setiap kalimat. Hidung kita hanya harus berfungsi sebagai pemicu untuk mengingatkan kita tentang apa yang baru saja diucapkan oleh pembicara sebagai lawan dari catatan detail setiap kata yang diucapkan oleh pembicara. Oke, jadi sekarang kamu mungkin juga sudah memperhatikan bahwa di antara setiap gagasan, saya juga memiliki garis horizontal di tempat. Ini membantu saya untuk memisahkan satu pemikiran lengkap dari yang lain. Ini hanya preferensi pribadi. Beberapa penerjemah melakukannya, beberapa juga tidak. Jadi mengapa tidak mencoba dan melihat apa yang berhasil untukmu? Menulis hanya ide-ide utama saja tidaklah cukup. Anda juga harus dapat mengingat kata-kata penghubung antara kalimat. Izinkan saya memberi Anda beberapa contoh kata penghubung, seperti akibatnya, karena, meskipun, walaupun, dan jadi. Kata-kata penghubung ini sangat penting karena berfungsi sebagai penanda bagi pembicara untuk menunjukkan hubungan antara kalimat. Mari kita lihat contohnya. Kamu mengatakan bahwa kamu kesulitan. Federal Reserve meninggalkan suku bunga dan berubah. Ini adalah ide-ide paralel yang sepenuhnya kita tidak tahu hubungan antara keduanya. Tetapi bagaimana jika kita menambahkan tapi, kata tapi ke dalam kalimat tersebut? Jadi sekarang contohnya, Ruiz, ekonomi Amerika Serikat sedang mengalami kesulitan. Tetapi, Federal Reserve telah meninggalkan tingkat suku bunga dan berubah. Sekarang pembicara mencoba untuk berkomunikasi meskipun ekonomi sedang berjuang. Fed duduk diam saja. Bagaimana jika ketika Anda menggunakan kata penghubung yang berbeda, apakah Anda berpikir makna akan berubah? Bagaimana jika kita menggunakan kata penghubung karena? Sekarang kalimatnya dibaca sebagai berikut. Ekonomi Amerika Serikat sedang mengalami kesulitan. Karena itu, Federal Reserve telah meninggalkan tingkat suku bunga dan berubah. Nah, kali ini pembicara mencoba untuk berkomunikasi karena ekonomi Amerika Serikat sedang dalam kondisi yang buruk. Fed telah memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi. Oke, itu sebagian besar tentang teori catatan dan interpretasi berurutan. Sebelum selesai, saya hanya ingin berbagi dengan Anda satu item terakhir, yaitu simbol dan singkatan. Kami sebagai penerjemah menggunakan simbol dan singkatan karena mereka menghemat waktu kami. Mengkondensasikan beberapa kata menjadi satu, mencegah kami dari jebakan terjemahan kata demi kata, karena kami tidak memiliki banyak waktu sekarang. Saya hanya akan menampilkan di slide ini beberapa komentar simbol yang digunakan oleh penerjemah. Sebelum menyelesaikan, saya ingin meminta Anda untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari hari ini di dalam video kuliah ini. Jadi, saya telah mengundang teman baik saya, James, untuk berpartisipasi membantu kami dengan latihan ini. Jadi, sebelum kuliah video ini, saya meminta James untuk menyiapkan pidato. Jadi, James, bisakah kamu memberitahu kami apa topik presentasimu? Lalu James berkata, tentu saya akan berbicara tentang kencan online dari sebuah artikel di The Economist.
Baiklah, jadi saya akan mencatat di papan tulis saat James melakukan presentasinya ya. Dan semua orang yang menonton kuliah ini juga seharusnya melakukan hal yang sama. Jadi apa kamu siap, James? Ya, jadi kencan itu bisnis yang licin, James berkata. Mungkin banyak ikan di laut, namun banyak yang tidak higienis. Terobsesi diri menarik perhatian ke ikan bekas atau penggemar Donald Trump. Situs kencan digital termasuk berbagai aplikasi kencan yang semakin berkembang, dimaksudkan untuk membantu perancangannya. Hal ini lebih berutang pada ekonomi yang keras kepala daripada misteri hati. Baiklah, James, saya akan menghentikan Anda di sini. Oke. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengatakan teks tertulis dengan tepat. Namun sebenarnya itu adalah pelatihan interpreter. Yang kita cari adalah presentasi yang diwujudkan. Apa yang saya maksud dengan organisasi adalah Anda harus menggunakan gagasan Anda sendiri untuk mengomunikasikan pesan oleh pembicara. Sekarang saya akan memberikan demonstrasi organisasi. Jadi kita akan menggunakan paragraf yang sama. Saya akan menganalisis pidato dan change. James akan membuat catatan di papan tulis. Jadi James, apakah Anda siap? Nah, mari kita mulai. Saya harap semua dari Anda siap, jadi mari kita coba. Ini adalah pidatonya. Selamat pagi para hadirin sekalian. Jadi hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang kencan online. Topik yang saya yakin akan Anda temukan menarik dan mudah untuk dikaitkan. Kencan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Kita semua pernah mendengar ungkapan bahwa ada banyak ikan di lautan. Namun beberapa dari mereka, beberapa ikan mungkin tidak bersih. Atau mungkin mereka egois, atau masih tertarik dengan mantan mereka. Atau mungkin mereka bahkan adalah penggemar Donald Trump. Situs kencan digital termasuk beberapa aplikasi perjodohan seharusnya membantu kita dengan desain mereka. Namun fokus mereka agak aneh. Lebih kepada ekonomi dan angka-angka daripada perasaan dan emosi dalam hati kita. Bagus sekali. Jadi James, apakah kamu bisa membacakan kembali catatanmu? Ya, jadi selamat pagi para tamu. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang kencan online yang merupakan topik yang sangat menarik dan mudah untuk dirujuk. Namun topik ini memiliki beberapa masalah dan kita tahu pepatah bahwa ada banyak ikan di laut, tetapi kadang-kadang ikan-ikan ini tidak bersih. Ada masalah dengan mantan atau penggemar Donald Trump. Situs web kencan digital termasuk aplikasi perjodohan seharusnya membantu kita. Namun desain mereka lebih fokus pada menghasilkan uang dan kurang tentang cinta dan hal-hal yang ada di dalam hati. Seperti yang Anda lihat, James telah menguasai dasar-dasar pengambilan catatan dan interpretasi eksekutif dari yang dia bacakan sebelumnya. Mari kita lihat catatannya. Misalnya, ia dapat menuliskan kembali film, dan ia juga dapat menuliskan ide-ide utama. Yang saya dorong dia dan Anda untuk melakukan sedikit lebih banyak adalah menuliskan lebih banyak kata penghubung. Tentu saja dia dapat mengingat semuanya dari ingatannya. Tetapi ketika kita menangani informasi yang lebih besar, lebih sering daripada tidak. Jika Anda tidak menuliskan kata-kata penghubung atau penunjuk kata, tanda, Anda akan lupa. Misalnya di sini pembicara mengatakan ada banyak ikan di laut. Namun jika saya adalah James, saya akan menuliskannya ke sudut jauh buku catatanku dan mengatakan itu tidak mungkin. Beberapa ikan tidak bersih. Beberapa dari mereka mungkin egois atau memiliki jenis kewajiban lain. Sekarang saya akan memberikan demo pengambilan catatan. Saya akan meminta teman saya James menganalisis paragraf berikutnya dalam pidato yang telah dia siapkan dan semua orang silakan catat bersama-sama dengan saya. Oke, siap? Baiklah. Jika Anda melihat dengan cara tertentu, mencari seseorang untuk dicintai tidak begitu berbeda dengan mencari pekerjaan yang menguntungkan. Pekerjaan mirip dengan kencan dalam arti bahwa calon pasangan dalam cinta. Pasangan dapat memiliki kelebihan atau kelemahan. Hal ini membuat menemukan pasangan yang tepat menjadi masalah negosiasi yang kompleks. Kombinasi ini berbeda dari transaksi lain karena kedua belah pihak harus setuju untuk menjalin hubungan agar pasangan terjadi. Sebaliknya, supermarket misalnya tidak peduli siapa yang membayar selama mereka membayar.
perusahaan listrik, tidak khawatir apakah pelanggan pantas untuk energinya atau tidak. Sekarang saya akan membaca kembali catatan saya. Oke. Dari sudut pandang tertentu, mencari pasangan romantis sama seperti mencari pekerjaan baru. Keduanya sangat mirip karena ada pengusaha baik dan buruk yang sebenarnya membuat percocokan sangat sulit. Alasannya adalah karena mencocokkan atau menemukan kesempatan kerja sangat berbeda dari transaksi acak. Kita harus memastikan akan ada minat timbal balik, berbeda dengan supermarket dan perusahaan listrik yang tidak benar-benar peduli tentang konsumen mereka selama mereka mampu membayar. Oke, jadi seperti yang bisa Anda lihat dengan pengambilan catatan, kurang lebih adalah dengan sedikit latihan untuk menjadi lebih baik. Mengambil adalah tindakan dasar untuk mengekstrak makna maksimum dari suatu naskah dengan menggunakan jumlah kata yang sedikit. Dengan sedikit latihan, saya yakin kalian semua akan terbiasa untuk melakukan seperti seorang profesional. Ini mengakhiri kuliah saya hari ini. Untuk merangkum, kita telah mempelajari berbagai prinsip dasar dalam melakukan catatan, dalam menulis catatan. Seperti menulis secara diagonal, menulis ide-ide kita, serta memberi tanda khusus untuk perkataan penting. Pada kuliah berikutnya kita akan fokus pada singkatan dan simbol. Saya berharap kalian semua akan berlatih selama beberapa jam setiap hari. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Terima kasih.